Baik, jumpa lagi bersama Saya Mahalain akan membahas seputar persyadatan mu'alaf pada kesempatan ini, karena ada beberapa saudara kita yang berpindah keyakinan atau berpindah agama, baik dari non-muslim maupun muslim ke Kristen. Dan itu ada beberapa oknum yang bekerja di situ atau yang membawa mereka untuk bersyahadat, tetapi manakala mereka sebagian tidak bertanggung jawab atas persyahadatan itu. Kenapa saya bilang demikian? Karena hanya tujuan mereka mengejar popularitas, bukan kualitas dalam keyakinan tersebut. Ada beberapa oknum ustadz yang membawa itu beberapa mu'alaf, baik dari pulau-pulau, mereka bawa ke kota untuk dimanfaatkan. Mereka menjanjikan suatu hanya ilmu agama, tetapi pada hakikatnya mereka memanfaatkan situasi itu dengan mengatasnamakan santri, menyebarkan niat baik, dengan tujuannya itu niat baik, tetapi manakala niat baik mereka berakhir dengan keburukan. Kenapa saya sampaikan demikian, teman-temanku dan sahabatku dan sahabat Mahalain, dimanapun Anda berada yang selalu mensupport channel ini, tetap waspada. Siapapun kamu, non-muslim yang ingin masuk Islam silakan, tetapi saya tidak memaksakan kamu, memaksakan diri untuk berpindah keyakinan tanpa sebab dan tanpa mengenal risikonya. Karena banyak orang muslim juga yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap mu'alaf. Kalau mereka mu'alaf saja tidak berprihatin dengan baik, apalagi dengan muslim sesungguhnya. Dan saya merekomendasikan kalau apabila ini belajar suatu ajaran mu'alaf yang baik, yang benar, silakan bergabung bersama Kodolita. Dia tuntun Anda di jalan yang benar, dan beliau tidak memanfaatkan siapapun di situ. Iktikad beliau atau niat baik beliau adalah membawa nama Islam, membawa nama mu'alaf ini, membersihkan nama mu'alaf ini dengan benar, dengan tidak memanfaatkan keadaan. Kenapa selalu saya berkomentar dan selalu memberikan masukan kepada siapapun agar tidak terjerumus dan tidak dimanfaatkan oleh siapa dia oknum muslim atau mu'alaf. Dia memanfaatkan Anda untuk mencari suaka, untuk mencari popularitas, untuk mencari donasi. Pada hakikatnya donasi itu hanya setitik air. Misalnya kalau segalon air, bersyukur kau kalau dapat sebotol aqua dari air galon tersebut. Begitulah keadaan yang sebenarnya itu hanya ibaratnya saja. Karena yang mengalir ke mereka dana-dana, yang mengalir ke mereka adalah niat baik dari seorang hamba, dari seseorang yang baik hati, memberikan kontribusinya, membantu para mu'alaf. Tetapi manakala nilai tersebut dipegang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka kamu para mu'alaf hanya dapat sedikit dari apa yang engkau terima yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, berpikirlah dengan baik, wahai para mu'alaf. Jangan hanya asal masuk dan jangan mengharapkan donatur,
Nah, jangan mengharapkan ustaz pengaruh, diiming-iming pendidikan, diiming segala macam. Tapi pada hakikatnya Anda dimanfaatkan sebagai jembatan mereka untuk menggali donasi, memanfaatkan situasi tersebut. Saya Mahalain selalu berpesan agar engkau waspada dengan penatu agama yang tidak baik, yang fanatisme, yang tidak taat akan kitab sucinya dan hanya mewajibkan Anda dengan apa yang dia inginkan, tidak sesuai akidah yang sesungguhnya atau isi Al-Quran yang sesungguhnya kalau dia seorang muslim. Dan selalu saya berpesan agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang fundamental, yang menjanjikan dan yang menjamin segala hal, tapi pada sesungguhnya membawa dalam kekecewaan. Untuk itu, hanya itu saja dulu yang saya sampaikan. Saksikanlah kesaksian walaf ini yang dibawakan oleh Don Ditan, yang dipimpin oleh Don Ditan, yang dipandu oleh Don Ditan, dan itu yang kau ikuti. Dan manakala video ini di-share ke siapa saja, siapapun, agar mengerti semua orang dan paham semua orang bagaimana situasi yang sesungguhnya dalam keadaan waktu seperti ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Ya, orang Malaysia. Namanya, saya pinjam KTP ya. Ya. Namanya Hari Alexander Marcelo Short. Oke, namanya panjang sekali ya. Agama di KTP ini Kristen. Lahirnya Bekasi. Terus, kok bisa lama di Malaysia tadi katanya? Ya, dulu saya sekolah di Malaysia, Oh, sekolahnya di Malaysia. Di kota apa? Kuala Lumpur. Oh, di KL. Berarti KL. di KL dari usia berapa? Usia 6 bulan. 6 bulan dibawa ke Malaysia. Ibu asli Ibu asli Indonesia. Indonesia. Bapak? Bapak asli Malaysia. Oh, bapak asli Malaysia. Ketemu di mana tuh bapak sama ibu? Di Malaysia. Oh, di Malaysia. Oh, berarti nikahnya di Malaysia. Oke, terus melahirkannya di Indonesia. Oh, berarti kamu di Indonesia numpang lahir aja. Iya kan? Numpang lahir terus langsung dibawa sana lagi. Oh, begitu. Panggilannya Alex ya? Ya. Baik. Alex sudah menghubungi admin kami dan menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul ya? Betul. Ibu dulunya Islam atau Kristen? Kristen. Dari dulunya Kristen. Ketemu bapak di sana, bapak juga aslinya Kristen. Menikah di Malaysia, di gereja berarti. Oke. Alex berapa saudara? 4. Nomor berapa? 1. Oh, berarti punya adik? 3 cewek. Tiga-tiganya perempuan semua? Di Malaysia? Di Malaysia. Oh, nah sekarang datang ke Indonesia, ini maksudnya dalam rangka apa? Kerja atau? Lagi jaga nenek. Oh, nenek. Neneknya di Indonesia. Oke. Baik, karena sudah menginformasikan bahwa Alex mau memeluk agama Islam, jadi kita sudah siapkan sertifikatnya. Sertifikat ini sengaja langsung kita siapkan dan serahkan kepada Alex. Tujuannya adalah supaya Alex nanti bisa segera ganti kolom agama di KTP ini. Ya, tinggal datang ke kelurahan, cari petugas Dukcapil, serahkan KTP, serahkan sertifikat, ganti agama. Oke, itu aja. Tidak sampai 1 jam jadi. Dan tidak ada yang harus dibayar. Ya. Baik, nah ini sebelum kita mulai, saya penasaran sekali ini. Ceritanya bagaimana? Singkat saja, kenapa Alex mau masuk Islam? Udah minat dari kecil. Dari kecil? Kok bisa? Iya, Di Malaysia? Di Malaysia. Jadi di Malaysia apa? Melihat orang Islam di sana? Kalau Tapi, di Malaysia tuh kawan-kawan saya semua orang-orang Melayu itu. oke. Nah, jadi kalau solatnya semua saya suka nengok. Oke. Tapi Alex dari kecil tidak dibawa ke gereja sama orang tuanya? Pernah bawa ke gereja, tapi lama-lama tuh udah nggak minat mau ke gereja. Lama-lama nggak minat. Oke. Papa, mama sekarang di Malaysia juga masih ke gereja? Masih. Jadi kamu nggak mau ke gereja terus nggak dimarahi sama papa mama? Enggak. Enggak.
Oke. Jadi teman di sana banyak orang Islam. Melihat orang Islam sholat, kamu suka tengok. Oh, kamu suka. Terus kalau ada apa program mau ke masjid atau apa, saya ngikut. Ikut ke masjid. Buat apa? Ikut sholat. Enggak, kalau ada program majelis. Oh, ini kajian. Ah. Oh, kamu dengar. Oh, Suka dengar. suka. Pernah datang kajiannya Ustadz Abdul Somad di Malaysia? Enggak pernah. Belum ya? Oh, oke. Ustadz Abdul Somad kan sering ke Malaysia. Oke. Jadi ini kamu menjemput hidayah karena kamu melihat orang-orang Islam di Malaysia yang taat sholat ya. Kamu juga sering mendengarkan kajian-kajian ustadz-ustadz di masjid di Malaysia. Oke. Tapi waktu kamu mau masuk masjid di sana wudhu dulu nggak? Wudhu tak? Wudhu. Oh wudhu. Oh, berarti sudah belajar wudhu ya? Sudah tahu bacaannya wudhu? Bacaannya sudah tahu? Oke. Baik, kalau begitu. Karena saya ngeliat mukanya muka-muka Islam ini sebenarnya ini ya. Kamu kalau ketemu sama orang bilang Kristen agak-agak gimana gitu. Tapi benar, KTP-nya Kristen nih, benar. Kalau boleh tahu dulu gerejanya apa? Kalau dulu gereja nggak ingat. Nggak ingat. Nggak ingat. Jadi kapan terakhir ke gereja? Umur 10 tahun. Oh, 10 tahun. Dari umur 10 tahun sampai 20 tahun tidak ke gereja, tidak dimarahi orang tua? Enggak. Oh, enggak. Oke. Baik, kalau gitu tolong diperiksa nama dan nomor NIK ya, ini NIK ya. Ya. Tolong diperiksa ini dan ini sama persis tak? Kok gue jadi kayak ngomong orang Malaysia? Mentang-mentang. Tolong diperiksa, soalnya tidak boleh ada salah satu angka satupun, nggak boleh salah. Ya benar. Oke, sudah betul? Benar. Oke. Sekarang seperti biasa ya, seperti biasa. Ini adalah saya wajib bertanya kepada Alex. Alex menyatakan ingin memeluk agama Islam. Apakah Alex ini mau memeluk agama Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Ya memang kemauan dia sendiri. Alhamdulillah. Memang udah kecil. Dari kecil ya? Waduh. Lama nunggu. Kenapa nunggunya baru sekarang mau masuk Islam? Iya, kalau dulu tuh jadi gimana ya? Dia jadi keliru mau masuk atau enggak, mau masuk atau enggak. Kenapa? Enggak tahu, cuma Di Malaysia susah tak masuk Islam? senang. Senang. Cuma Mudah ya? Mudah, cuma diri Iya. Oh. jadi keliru. Takutnya nggak bisa mau bawa. Oh, takutnya tidak bisa menjalankan. Nah, Oke, lah kan banyak teman orang Islam di sana. Tinggal ikut teman aja. Atau mungkin tinggalnya di Kuala Lumpur bagian mana? Selangor. Selangor. Oh, Selangor kan juga banyak masjid ya. Hmm. Oke, tak apa. Kita hanya perlu mengucapkan Alhamdulillah Alex masih diberi kesempatan menjadi orang beriman. Ya kan? Nunggunya dari umur berapa tuh? Umur 10 tahun. Kirain gua doang paling lama, katanya dari 10 tahun. Alhamdulillah, tak apa. Yang kedua, orang tua tahu tak Tahu. Alex mau masuk Islam? Tahu. Mereka tak apa. Hmm. Boleh saja. Bapak saya udah bilang nanti kalau umur 18, sudah 18 ke atas, terpulang. Oke. Ikut jalan kamu aja. Oh, gitu. Jadi saya buat keputusan sendiri. Oke. Tapi Alex ada rencana mau kembali ke Malaysia tak? Ada. Kapan? Paling ujung tahun. Oh, akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Oke. Nah, cukuplah waktu untuk belajar ya. Jadi nanti kalau kamu pulang ke Malaysia, kamu ketemu sama teman-teman kamu yang di sana yang orang-orang Islam, paling tidak kamu tunjukkan, oh saya sudah bisa baca Quran, gitu ya. Saya sudah bisa sholat, gitu. Oke. Alhamdulillah. Yang ketiga, sudah pernah tahu ada rukun Islam? Ada. Tahu ya? Pertama bersyahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Apakah Alex berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Janji. Alhamdulillah. Itu saja. Pernah mendengar rukun iman dalam Islam? Kalau sering ke masjid berarti tahu ya. Rukun iman sudah paham ya.
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar. Alhamdulillah. Berarti mungkin sudah pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya di Malaysia. Alhamdulillah. Berarti kamu sudah tahu dan paham arti dan makna 2 kalimat syahadat ya. Sekarang kita hanya meresmikan saja berarti ya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tolong Alex baca mulai dari sini. Mau bahasa Arabnya juga boleh. Enggak ngerti. Oh, nah ini artinya ini. Ya ini saya tahu, kalau ini tahu. Belum pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini Bismillah ya? Iya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oke. Ya, dengan menyebut nama Allah. Silakan. Nanti dibacanya dari sini ke sini, langsung ini. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya sebutkan namanya, langsung ke sini aja. Ya, yang tempat tanggal lahir ini tak usah dibaca. Dari nama langsung agama sebelumnya Kristen. Terus ini dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri dan seterusnya sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau sudah siap silakan baca depan saya. Baca dengan suara ya, jangan baca dalam hati ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya nama Harry Alexander Marcelo Short. Agama sebelumnya Kristian. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, di hadapan pembimbing dan para saksi saya telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang kita berjabat tangan. Alex, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia ya. Nggak bisa bahasa Malaysia saya, bahasa Indonesia aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, kamu sudah muslim. Alhamdulillah, resmi muslim ya, resmi sudah. Alhamdulillah. Peluk dulu. Semoga Alex istiqomah ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Gimana rasanya? Lega atau alhamdulillah senang? Alhamdulillah lega. Alhamdulillah. Sekarang Alex tolong tanda tangan di atas materai, tulis nama di bawahnya ya. Ditekan. Nama penuh ya? Ya, nama penuh seperti ini. Itu tanda tangannya begitu. Iya. Nanti mudah ditiru orang itu tanda tangannya. Alhamdulillah. Oke. Nanti di rumah sertifikat ini Alex boleh di laminating pakai plastik juga boleh ya supaya tidak rusak. Nanti segera cari waktu, datang ke kelurahan, bawa KTP dan ini, minta ganti keterangan agama di KTP. Ya, tidak sampai 1 jam jadi. Tidak ada yang harus dibayar. Oke? Nah, alhamdulillah sekarang Alex sudah muslim. Tahu artinya muslim? Tahu ya? Orang yang berserah diri hanya kepada kehendak Allah. Ya, Islam agamanya, muslim orangnya. Sekarang saya kasih paket. Ini di scan dulu nih. Nah, ini ada paket untuk mualaf. Nah. Mungkin sudah pernah ngeliat kali mungkin. Ada buku-buku yang mungkin sudah pernah dilihat sama Alex ya.
Yang pertama ini buku petunjuk sholat. Ya. Udah pernah lihat? Belum. Belum. Oke, dibaca semua ya. Itu dibaca semua. Nanti di situ ada petunjuk baca niat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat gerakannya dan bacaannya. Ya, semuanya ada di situ lengkap. Baca ini, nanti prakteknya pakai ini sajadahnya. Kalau belum hafal, di sini ada bacaan sholatnya. Sudah pernah sholat? Udah. Sudah hafal bacanya? Sudah? Ini muslim ini berarti ini sebelumnya udah menjalankan tapi belum bersyahadat aja berarti ya? Masya Allah. Oke. Kalau sudah hafal, nanti ini mau diserahkan ke adik-adiknya boleh. Mau diserahkan ke temennya mau lagi belajar boleh. Ya. Terus, ini saya serahkan. Ini ada buku terjemah Juz Amma, ya. Ada surat-surat Quran yang masuk dalam Juz Amma. Namanya Juz Amma itu kelompok surat-surat pendek. Ya. Ada juga buku Iqra. Pernah belajar Iqra? Belum. Iqra itu jembatan. Supaya nanti Alex bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Ya, mempelajari huruf-huruf, bagaimana bunyinya, bagaimana kalau disambung, bagaimana panjang, bagaimana pendek dan sebagainya, ya. Nanti ada guru yang datang ke tempatnya Alex. Gurunya laki-laki bukan perempuan ya. Gurunya nanti datang, setiap kali datang 90 menit ajarin Alex mulai dari A sampai Z tentang Islam. Sampai bisa sholat, sampai bisa baca Quran. Saya juga kasih Qurannya langsung. Ini adalah Quran persembahan dari Al-Karim. Tolong dipelajari bagaimana adab orang Islam memegang mushaf Quran. Ya, adabnya, kalau kita mau pegang mushaf Quran untuk membaca, dalam keadaan berwudu, kemudian tempatkan Quran di tempat yang paling baik. Jangan taruh sembarang tempat. Ya. Nanti pulang sampai rumah jangan lupa mandi ya. Tapi sebelum mandi berniat dalam hati. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Ada nanti dalam bahasa Arab di buku itu, dipelajarin. Kalau belum hafal, pakai bahasa Indonesia dulu tak apa. Pakai bahasa Malaysia pun tak apa. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Cukup. Oke? Ya, nanti tolong dibaca-baca semuanya. Nah, ini ada sarung. Sarung dari sarung atlas. Sarung ini belum sunat? Udah sunat? Belum. Segera sunat ya. Mau ke klinik atau mau di rumah sunatnya? Pilih sendiri. Kalau yang di rumah? Dokternya datang ke rumah. Ya, di rumah. Di rumah aja ya. Tak payah pergi-pergi mana ya. Tunggu di rumah. Tentukan jadwal, nanti komunikasi dengan Melisa atau Suci. Saya mau sunat tanggal sekian, jam sekian. Kasih tahu. Nanti kita kirim dokter ke rumah. Juga tidak ada yang harus bayar. Ya. Nanti tinggal dipotong, difoto. difoto mukanya maksudnya. Oke, nah ini sarung nanti sangat-sangat berguna kalau buat orang yang habis sunat nih. Sama buat sholat, ya jangan buat sunat aja. Ini juga ada buku dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tulisannya Ustadz Muhammad Nuruddin. Ya, ini juga bagus sekali dibaca. Kemudian di dalam Islam kita mengenal yang namanya zakat. Zakat itu adalah uang yang diambil atau harta yang diambil dari orang-orang Islam yang sudah memenuhi syarat. Uangnya diambil, dikumpulkan, dibagikan kepada 8 macam orang. Salah satunya adalah mu'alaf seperti Alex. Ini memang haknya Alex. Ya. Jadi nggak boleh tolak, tolong diterima. Jangan dilihat jumlahnya, uangnya tak seberapa. Ya, tidak sampai 1 juta ringgit. Ini sertifikatnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berguna ya semuanya ya. Ini saya masukin sini. Masukin sini. Tuh. Ini pamannya nganter tunggu di bawah. Ini paman dari papa atau paman dari mama? Dari mama. Oh, dari mama. Ini saya masukin. Udah di-scan ya nih. Ini saya masukin sini sekalian ya. Oke. Tolong bawanya hati-hati, di dalamnya ada Quran. Ya, taruh sini aja. Baik.
Saya mau kasih tahu ke Alex. Di Islam, kita memahaminya setiap bayi yang lahir, termasuk Alex dan saya, dulu waktu lahir, kita sebenarnya semua fitrah. Fitrah artinya apa? Original state of human. Ya, sifat asal manusia. Sifat asal manusia apa? Berserah diri kepada penciptanya. Ya kan? Berarti kalau begitu sebenarnya kita dulu lahirnya muslim. Waktu lahir sudah muslim, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berserah diri kepada penciptanya. Alex bisa besar segini kan karena dititipkan orang tuanya, ya kan? Alex pernah menjadi Kristen karena orang tua kan. Tapi ketika Alex sudah mendengar Islam, melihat orang Islam, menerima Islam, bahkan hari ini memeluk Islam, sebenarnya Alex tidak pindah agama. Sebenarnya Alex kembali ke fitrahnya manusia. Sebagai apa? Sebagai muslim. Sebagai orang yang hanya bisa berserah diri kepada kehendak penciptanya. Kehendaknya pencipta apa? Sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Larangannya ada nggak? Jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagainya. Tinggal menjalankan itu sebagai manusia ciptaan. Itu prinsipnya dalam Islam begitu. Jadi kamu kembali Islam sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Dan di dalam Islam kita memahami ketika ada orang yang bukan Islam, dia bersahadat masuk Islam, memeluk Islam. Dosa-dosanya orang itu dari semenjak dia akil balik, puberti, sampai dia bersahadat, semua dosa-dosanya diampuni. Semua dosa-dosanya dihilangkan. Tapi kebaikannya orang itu juga dari puberti sampai dia memeluk Islam, semua amal baiknya dia tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Jadi Alex masuk Islam membawa amal kebaikan, tapi dosanya ditinggalkan. Ya, dengan catatan Alex menjalankan Islamnya dengan yang baik. Ya, ada yang mau ditanya? Nah, nah. Kalau begitu, berarti sekarang Alex tidak punya dosa. Seperti bayi baru lahir tak punya dosa. Ya, dosa saya sekarang lebih banyak daripada Alex. Karena Alex tidak punya dosa, Alex banyak-banyaklah berdoa. Doakan papa, doakan mama, doakan adik-adik, doakan paman, semuanya doakan. Biar semuanya dapat hidayah. Selama mereka masih hidup, silakan doakan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ada yang meninggal dalam keadaan beda keyakinan dengan Alex, Alex tidak boleh doakan yang sudah meninggal. Yang belum meninggal boleh didoakan. Banyak-banyak doa. Ya. Bilang sama bapak, bilang sama mama, Pak, Ma, saya doain ya biar dapat hidayah ya, gitu. Berani tak? Oh, berani. Pak ya. Dan saya berpesan kepada Alex, kalau sebelum hari ini Alex sudah baik, hormat, sayang kepada orang tua, kepada paman, mulai hari ini Alex harus lebih baik, lebih sayang, lebih hormat kepada orang tua dan kepada saudara-saudara yang lain. Tunjukin. Islam mengajarkan kita harus hormat kepada orang tua, walaupun beda keyakinan. Orang tua suruh Alex berbuat apa, selama perintahnya bukan perintah bermaksiat, Alex tidak boleh menolak. Bahkan jawab aja nggak boleh. Itu perintah Allah SWT, bukan perintah Nabi. Ya, ada di dalam Quran. Insya Allah nanti kalau sudah bisa baca Quran, saya nanti harus lihat videonya, ya. Itu menjadi catatan buat kami bahwa pembinaan di tempat kami dijalankan buat orang yang baru masuk Islam, ya. Jadi tolong ikuti program dari kami, 32 kali pertemuan. Kalau Alex fokus dan serius, insya Allah bisa baca Quran, walaupun mungkin masih terbata-bata. Nanti mau kelas lanjutan boleh, mau tahfiz, bahkan mau hafiz pun boleh. Ya, ada yang mau tanya? Cukup? Alhamdulillah. Jadi jangan lupa, karena lagi nggak punya dosa, banyak-banyak berdoa. Doakan juga saya, doakan juga teman-teman di sini, doakan juga yang menonton. Yang menonton yang tadi menyaksikan Alex bersahadat, insya Allah mereka juga dapat pahala. Tapi doakan juga mereka. Siapa tahu ada yang punya hutang belum lunas. Siapa tahu ada yang belum menikah. Di sini juga ada yang belum menikah nih. Oh, amin.
Doakan juga mereka yang sedang ada sakit, biar cepat sembuh. Ya, doakan kita semuanya. Janji ya, doain ya. Karena kamu lagi nggak punya dosa, enak sekali orang nggak punya dosa. Oke? Ya, jadi alhamdulillah sekarang Alex sudah bisa disebut sebagai orang beriman atau orang Islam. Maka yang perlu Alex lakukan hanyalah apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Udah cukup itu aja. Belajarnya step by step. Sebelumnya makan babi tak? Gimana? Enak ya? Mulai sekarang tidak boleh lagi ya. Menyentuh bahkan makan babi tak boleh. Oke? Yang itu juga pernah makan babi lama tuh yang itu tuh. Oh, nggak usah jauh-jauh ya. Gue juga ya. Oke ya, nanti belajarnya step by step. Gurunya akan ajari semua, ya, mulai dari A sampai Z. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan insya Allah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dijauhi dan dilindungi dari api dan azab neraka. Ya. Barakallahu fikum. Kalau sudah cukup saya tutup. Alhamdulillah. Nanti kalau ada apa-apa, kesulitan atau apapun dalam hal kemualafan, jangan sungkan-sungkan hubungin kami. Ya, kami siap bantu. Bahkan kalau perlu bantuan hukum pun kita sediakan pengacara, free of charge. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan para pemirsa tadi yang menyaksikan Alex Bersahadat juga semuanya dapat pahala ya. Dan semoga semuanya dibalas dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami dengan membina para mualaf seperti Alex, dipersilahkan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekeningnya 30 30 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke Melisa 0896 30 300 300. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Kopinya diminum. Jangan sungkan-sungkan ya. Selamat pagi teman-teman, kawan-kawanku.